Mohon kiranya guru kita selanjutnya, Ustadz Mantazaka, untuk memberikan tausiahnya Ustadz yang diberi judul mengutamakan membantu orang lain. Seperti apa Ustadz? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Ibram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan. Al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan. Al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul jinan. Al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman. Al-karimil ladzi ta'adzana bil mazidi lidhawi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul iddi wal hisban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi mawahibar ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqi wal anam Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammus salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz diham wa ba'du. Para pemirsa dan hadirin Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, rahimakumullah. Adik-adik, apa kabar semuanya? Mas Ibram melihat dari muka-muka mereka, Masya Allah, terpancar masa depan yang begitu indah. Yang nanti insya Allah mereka-mereka lah yang akan meneruskan apapun yang kita lakukan hari ini. Insya Allah, amin. Sebagai guru, sebagai presenter, sebagai yang hari ini melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka menafkahi keluarga, mencerahkan umat dan juga membantu orang-orang di Indonesia. Suatu saat mereka lah yang nanti insya Allah akan melanjutkan tampuk pekerjaan ataupun juga tanggung jawab tersebut. Amin, amin ya Rabbal. Kita berdoa, kita doakan kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucuri kita semua, wabil khusus adinda-adinda semua dengan rahmah, taufik dan inayahnya, sehingga dapat memacu semangat untuk belajar yang baik, menerima yang baik-baik untuk nanti saat kembali ke masyarakat mengabdikan yang terbaik untuk negara dan agama tercinta ini. Para pemirsa hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dibacakan tadi ayat yang begitu syahdu dan dibacakan pula makna yang begitu dalam. Adik-adikku sekalian dan para pemirsa semua, ayat yang tadi dibacakan merupakan salah satu ayat yang begitu mewarnai kaum muslimin. Dari zaman dahulu sampai hari ini ada satu amal saleh, amal perbuatan yang baik, Mas Hilbram, dalam hari ini yang biasa kita sebut dengan itsar. Ada yang ingat dengan itsar? Ya, itsar ini adalah altruisme. Sifat di mana mendahulukan orang lain untuk mendapatkan kebaikan dibandingkan diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat, para pemirsa sekalian, Islam datang dalam rangka memanusiakan manusia, memperbaiki akhlak dan juga menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk memakmurkan isi dunia ini. Betul? Allah jadikan kita semua dengan segala potensi yang ada. Kalau dalam mantik, adik-adik sekalian mungkin ingat, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk yang dapat berbicara. Allah ciptakan kemampuan tersebut adalah supaya kita dapat memakmurkan dunia ini, memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan potensi yang ada dalam diri kita. Maka dari itu Aristoteles menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bukan sosial ya, tapi sosial. Makhluk sosial. Artinya yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Adik-adik kalau lagi di kamar sendirian, kunci pintu seharian gitu bisa kira-kira?
Atau kita misalnya saat sedang tidak melakukan apa-apa, mengunci diri seharian di rumah tanpa berbicara kepada siapapun, tanpa membuka HP, tanpa membuka TV, dan tanpa membaca informasi apapun dari luar, apakah kita bisa melakukan itu? Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala titipkan potensi kepada kita untuk mampu berbicara. Berbicara yang baik tentunya dalam rangka menjalin komunikasi. Disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu ada beberapa hal yang menandainya. Yang pertama, tanda kita sebagai makhluk sosial itu adalah kita tidak bisa hidup sendirian. Apalagi di pondok pesantren, ya. Tidak bisa kita hidup sendirian dengan menafikan bantuan dari teman-teman yang lain. Saat misalnya ada yang jatuh sakit, siapa yang akan mengurusinya? Saat ada yang membutuhkan bantuan, siapa yang akan membantu? Jadi yang pertama manusia itu sebagai makhluk sosial adalah kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi. Dan yang kedua, tidak lepas tadi, tidak hanya kita hanya kepingin saja untuk interaksi, tetapi memang sebagai manusia kita itu butuh untuk berinteraksi. Kita lihat mungkin naudzubillah dengan tidak menjadikan ini sebagai contoh yang buruk. Misalnya ada seseorang yang mempunyai keterbatasan dan dijauhi oleh orang lainnya, apakah kita dapat merasakan apa yang dia rasakan? Betapa sulitnya dia menjalani hidup. Karena tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada teman untuk berbicara. Ya. Dan yang ketiga, potensi manusia itu akan jauh lebih tampil saat kita hadir dalam tengah-tengah masyarakat.